takuna sana kullaha Ramadan, andaikan umatku tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka di bulan Ramadan, sungguh kata beliau, la tabannad, sungguh umat akan berharap an takuna sana kullaha Ramadan, setahun penuh itu Allah jadikan semuanya Ramadan. Setahun penuh itu Allah jadikan semuanya Ramadan, karena besarnya, agungnya, mulianya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama Ramadan. Kemarin ketika kita di bulan Ramadan, salat subuh yang kita lakukan sekali sama dengan 70 kali subuh yang kita lakukan setelah Ramadan, baik di bulan biasa atau di bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali ketika kita sudah mampu bisa menjalani saat-saat waktu-waktu kita di siang hari, di malam hari kita, dimanapun kita dengan penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lipat ganda kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hambanya selama Ramadan, mudah-mudahan itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai hambanya setelah Ramadan. Setelah Ramadan ya, walaupun ya, tidak mungkin sama yang kita lalui setelah Ramadan ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan setelah Ramadan pun Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala kebaikan-kebaikan dari amal ibadat yang kita lakukan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Dan itu semua tergantung ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Semakin takwa, semakin banyak yang Allah akan berikan. Semakin bersih kita, semakin besar yang Allah akan berikan kepada kita. Semakin dekat lagi, semakin besar lagi yang Allah akan anugerahkan kepada kita. Semakin tinggi namanya semua itu, kebaikan itu, ketakwaan itu, ibadat itu, nilainya dan lain sebagainya, semakin besar juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan itu harus kita berupaya dan dalam itulah kita harus berupaya untuk selalu berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu perintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan segala macam kebaikan, berlomba-lomba. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Mudah-mudahan limpahan salawat salam Allah Subhanahu wa taala limpahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencinta. Harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita yang dicinta oleh Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala jadikan pintu kebaikan, pintu anugerah, pintu nikmat, pintu rezeki, pintu segalanya lahir batin untuk kita sebagai hambanya dunia sampai akhirat melalui wasilah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam melakukan ibadat, dalam melakukan adat, dalam melakukan apa aja, dan siapapun kita, apapun status profesi sosial kita, Allah perintahkan kita untuk selalu mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus berupaya itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah jadikan Nabi kita Muhammad bagi kita sebagai tauladan yang baik. Artinya selain tauladan Nabi Muhammad tidak baik. Maka kita harus berupaya untuk mengukur, menimbang, menakar segala sesuatu yang datang dengan apa yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sekarang menghadapi teknologi yang canggih, yang luar biasa, dan kita menghadapi zaman yang masya Allah ada sesuatu alat di genggaman kita yang setiap saat waktu, mungkin bahkan ketika tidur kita, banyak informasi-informasi yang dituangkan di dalamnya.
Dan informasi-informasi yang dituangkan di dalamnya ini semuanya yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita dapatkan harus kita ukur, timbang, takar dengan Nabi kita Muhammad. Kalau memang itu sesuai dengan apa yang datang dari Nabi besar Muhammad, maka kita ambil, maka kita ikuti, maka kita lakukan, amalkan, gawi. Tapi kalau tidak sesuai, maka kita tinggalkan. Di akaran namanya ukuran, takaran, timbangan dalam segala sesuatu Nabi Muhammad. Siapapun kita dan apapun profesi sosial kita, sebagai seseorang suami, maka kita harus berupaya menjadi seorang suami sesuai yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sebagai seorang suami. Apa yang ia lakukan terhadap istri-istri beliau, maka itu pun yang harus kita upayakan untuk kita berlomba-lomba dalam melakukan apa yang harus kita lakukan terhadap istri-istri kita. Kenapa? Karena pasti baik. Pasti baik. Kenapa pasti baik? Karena Allah sudah menjaminnya, menyatakannya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pasti kalau sudah berbeda dengan apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad, pasti tidak baik. Apapun, datang dari siapapun itu. Datang dari siapapun itu, apapun hal itu. Sehebat apapun mungkin kita dengar dari yang menyampaikannya. Tapi kalau sudah bersebelahan dengan apa yang didatang dari Nabi Muhammad, berarti sudah tidak baik. Apapun itu. Kita sebagai seorang istri, apa yang diminta oleh Nabi besar Muhammad sebagai seorang istri terhadap suaminya? Maka sebagai seseorang istri, ia harus berupaya berlomba-lomba dengan yang lainnya untuk melakukan apa yang diperintahkan, yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ia ajarkan, wariskan kepada kita sebagai seorang istri dalam menghadapi suaminya. Maka pasti ia akan melakukan hal yang baik, yang tepat, sadar atau tidak sadar, paham atau tidak paham, hikmah di balik semua itu pasti baik, pasti hasilnya memuaskan, pasti hasilnya ridha Tuhannya Allah subhanahu ta'ala. Sebagai seorang ayah, apa yang ia harus lakukan terhadap anaknya dalam mendidiknya, dalam merawatnya, dalam menjaganya, dalam memberikan apa yang terbaik baginya. Akaran kita, takaran kita, timbangan kita dalam melakukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau memanjakan anaknya. Belum pernah ada yang memanjakan anaknya seperti Nabi kita Muhammad, yang ia tegas terhadap anak-anaknya, umatnya, yang tidak dilakukan oleh seseorang yang tegas terhadap anak-anaknya, yang ia menghormati, menghargai, memuliakan anak-anaknya. Mungkin tidak ada orang yang menghargai, memuliakan, menghormati anak-anaknya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara mendidik anak-anaknya ya mungkin tidak seperti yang dilakukan oleh selainnya. Yang jelas ketika kita melakukan sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bunda, ketika menghadapi anak-anaknya, ya contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh seseorang setelah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak Nabi Muhammad, budi pekerti Nabi Muhammad, ucapan perbuatan Nabi Muhammad, tingkah laku Nabi Muhammad, sopan santun Nabi besar Muhammad, adab Nabi besar Muhammad dalam beramal, dalam berbuat, dalam bermuamalat antara ia dengan Tuhannya Allah, antara ia dengan sesamanya, siapapun sesamanya itu, baik keluarganya, anaknya, istrinya, sahabatnya, temannya, yang muslimnya, yang kafirnya, tetangganya, dan semuanya. Ukurannya beliau mengatakan ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad,
Maka beliau menjawab secara ringkas, singkat dan padat. Beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran. Sungguh adalah dahulu akhlak, budi pekerti, etika, sopan santun, ucapan, perbuatan, muamalat, tingkah laku yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad, yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad adalah Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, itulah yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad. Perintah itu dan larangan itu, itulah yang dijauhi oleh Nabi besar Muhammad. Apa yang dimiliki oleh para Nabi Rasul, cobaan yang mereka miliki, apa yang mereka lakukan dalam cobaan, itulah yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo mari kita berupaya ya, di masa ini dengan berbagai macam informasi-informasi, berita-berita yang kita dapatkan, kita harus berupaya untuk mengukurnya, takarannya baik atau tidaknya atas apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memerintahkan kepada kita, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasulku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh, ambillah, lakukanlah. Wa ma nahakum, apa yang ia larang terhadap kalian darinya, fantahu, sudah stop, habis, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manfaat kebaikannya akan kita dapatkan, begitu juga keburukan atas apa yang kita jauhi, tinggalkan dari apa yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau atas larangan Nabi Muhammad, kita pun akan merasakannya. Dan semua kita meyakini bahwasanya hidup kita di dunia sementara. Tidak ada orang yang kekal di dunia. Tidak ada yang kekal di dunia. Sementara ketika orang dekat kita, orang jauh dari kita, berita yang kita dengar dari saudara kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini mereka sudah pulang menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan menyusul, kita pun akan mengikuti jejak langkah mereka, suka tidak suka, mau tidak mau, siap atau tidak siap. Kita akan mendapatkannya, kita akan mengalaminya, kita akan mendatangi, menjumpai kita, dan kita pun akan mendapatkan apa yang telah kita lakukan. Maka kita harus berupaya, berlomba-lomba dalam kebaikan itu, dalam mengikuti jejak langkah itu, dalam mengambil, mencari, mendapatkan warisan itu yang datang dari Nabi kita Muhammad. Mudah Allah mudahkan kita semua dan saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, mudah Allah mudahkan kita dan mereka semua, dan mudah Allah angkat dari kita fitnah, bala, musibah dan lain sebagainya. Yang semua itu merupakan cara di antara cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai hamba. Ada ini, ada itu, informasi ini, informasi itu, berita ini, berita itu, tayangan ini, tayangan itu, dan lain sebagainya. Semua itu cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, dan cara bagaimana Allah mendidik kita, bagaimana Allah mendidik kita, cara. Jadi harusnya kita cari dari semua informasi yang kita terima. Setelah kita ukur, timbang dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad, kita cari apa hikmahnya, kenapa terjadi hal seperti ini, dan lain sebagainya. Kenapa? Itu semua cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai hamba. Sebagaimana cara Allah mengingatkan kita sebagai hamba dalam Al-Quran, Allah berikan kita informasi dengan berbagai macam informasi. Allah di antara caranya Allah Subhanahu wa taala tuangkan kepada kita cerita kisah-kisah tentang Nabi seorang Rasul, dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan anugerah yang Allah berikan, dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka. Itu di antara tanda cara Allah Subhanahu wa taala
mendidik kita sebagai umat hamba. Dan kita harus pandai sebagai seseorang hamba untuk mencari hikmah dari semua yang kita dengar, dari semua yang kita simak, dari semua yang kita dapatkan, untuk kita selalu mendekat kepada Allah. Bagaimana dengan berita itu, informasi itu, musibah itu yang terjadi itu, kita lebih dekat dengan Tuhan kita Allah. Kita lebih baik untuk menjaga ucapan, perbuatan, tingkah laku kita. Karena Allah mengatakan qu anfusakum, jagalah dirimu. Kita semua, kesibukan kita setiap saat, waktu, detik, nafas kita sebagai seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dari umat kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesibukan yang harus kita lakukan setiap saat waktu kita, qu anfusakum, jagalah dirimu, peliharalah dirimu, kasihilah dirimu, sayangilah dirimu, hormatilah dirimu, junjung tinggilah harga dirimu. Wa ahlikum nara, bagi yang punya keluarga, anak istri, jaga juga mereka dari neraka Allah Subhanahu ta'ala. Tugas kita masing-masing agar kita tidak disibukkan dengan segala sesuatu yang ada, dan agar kita mampu untuk menjadikan segala sesuatu yang ada motivasi diri kita untuk kita jauh dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya bisa menjadi motivasi, masukan yang berharga, yang berguna bagi kita, bagaimana kita lebih jauh dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua di hadapan kita, surga di hadapan kita, neraka di hadapan kita. Dan Allah sudah tuangkan jalan ke surga Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tegaskan jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Syawal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan masukan kepada kita, perintah bagi kita, walaupun perintahnya tidak wajib, perintah sunnah, tapi di dalamnya ada kebaikan yang besar bagi kita umat. Rasulullah SAW menegaskan kita untuk melakukan ibadat puasa sunnah di bulan Syawal, namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, qala sallallahu alaihi wasallam, ma ma'nahu man shoma Ramadan, barang siapa yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Artinya bagi yang berpuasa, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian setelah ia menyelesaikan puasanya di bulan suci Ramadan, dia ikuti puasa 6 hari dari bulan Syawal. 6 hari dari bulan Syawal, pokoknya di bulan Syawal 6 hari, kata Rasulullah. Rasulullah tidak menegaskan harus di awal namanya bulan, harus di tengah bulan, di akhir bulan, tidak. Rasulullah mengatakan thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti berpuasa dari 6 dari bulan Syawal, saatnya 6 hari dari bulan Syawal. Faka'annama shama dahra kullah, Rasulullah mengatakan seakan-akan ia telah melaksanakan shama dahra kullah, puasa setahun penuh. Ulama mengatakan puasa setahun penuh wajib, artinya seakan-akan kita melaksanakan ibadat puasa Ramadan setahun penuh. Kalau kita puasa 6 hari dari bulan Syawal sunnah. Kebetulan kalau seandainya ada yang meninggalkan puasa karena alasan mungkin sakit dan lain sebagainya, atau mungkin halangan dan lain sebagainya, maka ia bisa melakukannya, mengqadha di bulan 6 sambil ia melaksanakan niat untuk melakukan puasa 6 di bulan Syawal. Dia niat, ya Allah besok saya melaksanakan puasa qadha wajib Ramadan dan puasa 6 sunnah dari bulan Syawal. Insyaallah ia telah namanya melaksanakan qadhanya, dan mudah-mudahan ia telah mendapatkan pahala puasa 6 hari dari bulan Syawalnya. Bismillah.
Ini merupakan suatu kebaikan, satu didikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita meraih anugerah yang besar dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini telah jadi pelajaran kita mengenai masalah fardu salat yang sudah sebagian kita jelaskan dalam kitab yang biasa kita baca, kitab Risalatul Jami'ah. Dari fardu salat yang sudah kita jelaskan, pertama niat. Dalam mazhab Syafi'i, beliau mewajibkan untuk berniat dalam setiap ibadat yang kita lakukan. Ibadat amaliyah secara lahir, salat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Karena Rasulullah menegaskan kepada kita, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala atas niat yang dilakukan oleh yang melakukannya. Dan menurut pendapat Imam Syafi'i, ibadat itu tidak sah kecuali dengan niat. Dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua takbiratul ihram. Nah, sekarang ya, mungkin niatnya kalau sholatnya wajib ada 3 yang harus kita perhatikan. Niat fardiyah, al-qasdul fi'l fardiyah wa ta'yin. Niat kita melakukan, niat untuk melakukan. Itu yang dinyatakan oleh ulama kalimat usalli. Saya akan melakukan sholat. Namanya qasdul fi'l. Yang kedua fardiyah, niat fardha, usalli fardha. Terus ta'yin, menegaskan salat apa yang akan kita lakukan. Usalli fardhu dhuhur, usalli fardhu dhuhur. Ini yang diwajibkan untuk kita lantunkan, ucapkan tatkala kita berniat. Usalli fardhu dhuhur, usalli fardhu subuh, usalli fardhu maghrib, usalli fardhu isya, usalli fardhu asar. Ya, zuhur. Kalau kita sebagai seorang imam diniatkan, sunnahkan untuk menambah imaman. Kalau kita seseorang makmum, kita wajib menambah makmuman atau kalimat yang lain. Sholli fardhu dhuhur ma'muman. Itu yang wajib. Sholli fardhu dhuhur ma'muman atau sholli dhuhur fardhan ma'muman. Kalau dia imam, imaman. Kalau sholatnya sholat seperti rawatib, sholat sunat yang ada waktu, sholat sunat yang mengikuti sholat wajib namanya rawatib, atau ada sebab ya yang sebut namanya sholatnya. Sholil id, sholli idul fitr, sholli idul fitr misalnya, sholli idul adha, sholli sunnat al-fajr atau sunnat subuh atau qabliyatus subuh, usalli qabliyatus subuh, usalli al-fajr. Salli qabliyatat zuhur, usalli ba'diyatat zuhur, usalli duha. Begitu juga yang lainnya. Salli namanya al-kusub, gerhana matahari, usalli al-khusub, gerhana bulan. Sholil istisqa, aku melaksanakan sholat untuk minta hujan. Itu yang wajib. Sunnat mustaqbilal kiblati 3 rakaat, rakaatain 4 rakaat mustaqbilal kiblati, adaan itu hukumnya sunnah, mustahab. Tapi yang wajib tadi usalli al-fajr, usalli qabliyatat zuhur, ba'diyatat zuhur, usalli duha dan lain sebagainya. Kalau dia salat sunat mutlak, salat sunat yang bukan rawatib, bukan ada sebab atau sebab mutaqaddim dan lain sebagainya, itu yang wajib hanya kalimat qasdul fi'l, usalli, usalli Allahu akbar, usalli Allah, salat sunat mutlak. Arti salat sunat mutlak, salat sunat yang dibolehkan untuk kita kerjakan kapan saja
waktu siang atau waktu malam, di waktu-waktu yang tidak dilarang secara syariat, bukan yang dat sabab dan lain sebagainya. Itu niatnya usalli Allahu Akbar. Dalam niat tempatnya dalam hati. Dalam mazhab Syafi'i niat tempatnya dalam hati, karena ia rukun galbi. Tempatnya dalam hati, mengucapkannya dengan lisan sunnah. Kenapa? Karena lisan bisa membantu hati untuk mengucapkannya. Waktunya di awal yang wajib dari semua ibadat. Yang wajib ketika sholat takbiratul ihram, maka waktunya ketika takbiratul ihram. Tempatnya dalam hati. Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar itu ada niat. Nah, dibantu kita sebelum mengucapkan Allahu Akbar dengan niat usolli kita baca. Nah, setelah kita baca usolli fardhu subuh rakaatain mustaqbil qiblat, adaan membaca Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar yang kita ucapkan tadi terlintas dalam hati kita. Takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram, ini yang wajib, yang membuka salat seseorang hamba. Takbir ucapan Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i harus ucapan Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Andaikan dia tidak bisa Allahu Akbar, bisa yang lainnya, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Solusinya ia terjemahkan dengan bahasanya, boleh kalimat Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan Allahur Rahman atau Ar-Rahmanir Rahim, tidak boleh, harus Allahu Akbar dalam mazhab Syafi'i. Kalau tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar dan waktunya mepet, kalau tidak dia sholat maka waktunya habis, maka ia terjemahkan dengan bahasa apa saja yang ia pahami dari makna Allahu Akbar, walaupun bukan dengan bahasanya, atau dengan bahasanya yang ia pahami. Dan tidak boleh dalam mazhab Syafi'i diganti dengan zikir yang lainnya, dan wajib untuk dia belajar setelahnya kalimat Allahu Akbar. Dinamakan takbiratul ihram. Dinamakan takbir karena kalimatnya Allahu Akbar. Dinamakan ihram itu karena setelah seseorang mengucapkan Allahu Akbar, maka semua yang halal baginya sebelumnya menjadi haram. Bicara halal, kalau sudah Allahu Akbar haram. Bergerak halal, jalan sana dan sebagainya, kalau sudah Allahu Akbar haram. Bicara halal, dan semua yang halal sebelumnya menjadi haram kalau sudah takbiratul, mengucapkan takbir tersebut, maka dinamakan takbiratul ihram. Takbir ucapan Allahu Akbar, ihram yang mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya. Qiraatul Fatihah yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah yang wajib rukun, artinya yang harus dilakukan, membaca surat Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib rukun, tidak boleh diganti dengan surat yang lainnya, harus surat Al-Fatihah, kecuali kalau tidak bisa surat Al-Fatihah, tidak bisa. Bisanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin misalnya, yang lain tidak bisa diganti. Kalau memang tidak bisa, baca yang bisa, terus diganti yang bisa dengan yang tidak bisa dengan yang bisa. Dan kalau tidak bisa, Al-Fatihah diganti dengan Al-Quran. Al-Quran yang kira-kira hurufnya, suratnya sama dengan Al-Quran, ayatnya dengan Al-Fatihah, mungkin 7 ayat. Kalau tidak bisa, ya diganti dengan zikir. Kalau tidak bisa, diganti dengan zikir. 7 macam daripada zikir. Kalau tidak bisa, wajib untuk berdiri. Kadar seseorang baca Fatihah, wajib berdiri diam. Nah, kadar seseorang baca Al-Quran selain Fatihah, tidak bisa baca zikir,
7 macam zikir tidak bisa. Nah, wajib berdiri kadar seseorang baca surat Al-Fatihah. Karena membaca wajib dan berdiri ketika membaca, untuk membacanya wajib. Jadi dua wajib, dua kewajiban. Artinya berdiri wajib hukumnya, membaca Fatihah wajib. Jadi kalau kita tidak bisa baca Fatihah, tidak bisa mengganti dengan namanya surat yang ayat yang lainnya selain Fatihah, tidak bisa juga mengganti dengan zikir kayak subhanallah alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahi azim masyaallah la quwwata, atau zikir yang lainnya tidak bisa juga. Ya berdiri kadar seseorang membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena membaca Fatihahnya wajib, berdiri untuk membacanya juga wajib. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan yang satu, yang kita harus lakukan yang lainnya, keduanya. Ya kan? Bil basmalah dalam mazhab Syafi'i harus surat Fatihah diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau berfatwa bahwasanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Dengan dalil yang beliau miliki, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau menyebutkan surat Al-Fatihah, dan beliau mengatakan wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu dari ayat-ayatnya Al-Fatihah. Dalam kalimat lain Rasul mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan kalimat bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Makanya dengan hadis itu beliau Imam Syafi'i berfatwa bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surat Al-Fatihah, dan wajib diawali surat Fatihah ketika kita membaca dalam sholat dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Andaikan kita kebetulan menjadi makmum seorang imam yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setelah waladhdallin, tatkala kita wajib membacanya, maka kita membacanya dengan diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam madhab Syafi'i juga Al-Fatihah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh imam, dan ia juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh makmum, dan ia juga merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh seorang yang sholatnya sendirian. Jadi seorang ketika sholat jadi imam, dia wajib baca Fatihah. Ketika ia sholat jadi makmum, maka ia wajib baca Fatihah. Ketika saya sholat sendirian, wajib juga ia baca Fatihah. Itu dalam madhab Syafi'i. Artinya kalau dia jadi makmum, walaupun dia dengar bacaan imam, dia mengaminkan, dia harus baca lagi Fatihah setelah Fatihahnya imam. Dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dibenarkan salat bagi seorang yang tidak baca Fatihatul kitab, surat Fatihah. Walaupun dengan ada riwayat yang lainnya yang menegaskan bahwasanya seseorang makmum tidak diwajibkan untuk membaca, tapi dengan dalil ini, hadis ini, maka beliau berfatwa bahwasanya Fatihah itu wajib bagi imam, bagi makmum, dan bagi orang yang sholat sendirian, wajib baca Fatihah. Walaupun makmum sudah mendengarkan bacaan Fatihah imam, wajib setelah itu ia membaca surat Al-Fatihah. Makanya dalam mata beliau, ketika seseorang itu sholat berjamaah, maka setelah imam baca waladhdallin, makmum dan imam membaca amin, maka disunnahkan seorang imam untuk tidak langsung melanjutkan bacaan dengan surat yang lain. Sunnah baginya untuk sakta, untuk berhenti sejenak, agar makmum baca Al-Fatihah. Dan dalam sakta berhenti sejenak imam itu bukan berarti imam diam, berarti imam baca surat-surat yang atau ayat-ayat yang lainnya, sekadar ia menunggu makmum baca Fatihah. Baru setelah itu dia melanjutkan dengan surat. Dan tidak disunahkan bagi makmum untuk baca surat, kecuali makmum yang tidak mendengarkan bacaan surat imam setelah Fatihah. Kalau makmum mendengarkan bacaan surat imam, maka makmum tidak disunnahkan untuk membaca surat. Artinya ketika waladhdallin dia baca Fatihah, setelah itu dia mendengarkan bacaan imam, membaca surat Wadduha, membaca surat Alam Nashrah, itu kita dengarkan. Kita tidak sunnah untuk membaca
untuk membaca surat sebagai seorang makmum. Kita sunahkan untuk mendengarkan bacaan suratnya imam, kecuali Al-Fatihah. Samping kita mendengarkan, kita pun harus membacanya. Dan Bismillahirrahmanirrahim merupakan pembuka setiap kitab suci yang pernah Allah turunkan dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi kita Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalamnya rahasia-rahasia yang ada. Dari setiap kitab yang ada, semua rahasianya ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua rahasia-rahasia selainnya ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena segala sesuatu yang ada, yang mengadakannya Allah. Atas nama Allah ia ada. Maka Bismillah, atas nama Allah ada. Atas nama Allah ia tiada. Dia yang mengadakan, Allah yang mentiadakan Allah. Bismillah. Wa tasyidatil arba'asyar, dan kita harus memperhatikan namanya tasydid yang 14 yang ada dalam surat Al-Fatihah, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kalau kita hitung tasydidnya, huruf yang bertasydid ada 14 huruf. Maka kita harus perhatikan. Kenapa? Karena huruf yang bertasydid itu adalah dua huruf yang dijadikan satu. Dua huruf yang dijadikan satu. Satunya sukun, satunya berharakat. Kalau dituliskan namanya tulis dua-duanya, sukunnya dituliskan, harakatnya dituliskan, hurufnya itu juga ya kepanjangan mungkin. Jadi dua huruf itu digabung, dijadikan tanda tasydid. Tasydid itu adalah dua huruf yang disatukan. Maka harus perhatikan tasydidnya. Bismillah. Bismil, lamnya pertama sukun, bismil, baru lamnya berharakat lah. Hir rah, jadi hir rah, yang pertamanya kita baca sukun, kemudian harakatnya. Lil lah, rab bil, dan seterusnya sampai waladhdallin. Harus perhatikan, karena dua huruf yang jadikan satu. Karena syarat baca Fatihah harus dibaca semua huruf yang ada. Harus dibaca semua huruf yang ada. Harus dibaca. Tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggalkan maka harus kita ulangi. Kalau ditinggalkan kita harus ulangi. Kalau tidak diulangi, tidak sah namanya huruf yang ada. Kalau tidak sah huruf yang ada, ya tidak dibolehkan untuk kita melanjutkan kepada selainnya. Wa ikhrajul dhad min adh-dha, dan mengeluarkan huruf dha dari huruf dhad daripada huruf dha. Wa laysa fil Fatihati dha, dan di dalam surat Fatihah tidak ada huruf dha. Dalam surat Fatihah tidak ada huruf dha, adanya huruf dhad. Waladhdallin, bukan waladzallin. Waladhdallin. Dhadnya namanya bertasydid, lamnya juga bertasydid. Waladhdallin. Artinya ya huruf-hurufnya harus semua dibaca. Dan disunahkan kita terutama dalam sholat untuk membaca amin. Dalam madhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, itu sunnah bagi imam baca amin, sunnah bagi makmum baca amin, dan sunnah bagi orang yang sholat yang sendirian baca amin. Jadi imam baca amin juga, makmum baca amin juga, yang sendirian ya baca amin, sholat sendirian baca amin juga. Terutama dalam berjamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan ya, ketika kita sholat berjamaah, sholat apapun dalam berjamaahnya, itu ada malaikat yang ikut bersama kita. Ada malaikat yang ikut bersama kita untuk melaksanakan sholat. Dan malaikat itu mereka lakukan apa yang kita lakukan. Mereka baca apa yang kita baca, mereka dengar apa yang kita dengar. Ketika sampai dalam kalimat waladhdallin, maka mereka pun membaca amin. Membaca amin, mengaminkan bacaan itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, wa man wafaq ta'minuhu ta'minal malaikah
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang wafak berbarengan berimbai bahasa kita sesuai cocok, ta'minuh ta'minal malaikah, bacaan aminnya dengan aminnya malaikah, dengan malaikat yang ada, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni oleh Allah baginya apa yang telah lalu dari dosanya, dengan kalimat amin yang kita baca. Ketika kita baca amin, itu malaikat ikut baca juga amin. Kalau kebetulan amin kita berimbai bersamaan berbarengan dengan aminnya malaikat, Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu yang kita lakukan, kata Nabi kita Muhammad. Maka karenanya ada riwayat dalam kitab Durratul Yatimah karya Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah, di situ ditegaskan dalam riwayat itu bahwasanya masjid di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gemuruh dengan bacaan amin. Masjid bergemuruh dengan bacaan amin. Artinya ya, seorang imam disunahkan mengangkat suara dengan bacaan amin, seorang makmum pun disunahkan untuk mengangkat suara dengan bacaan amin. Imam semau mengatakan amin dalam bacaan amin dalam salat. Khilaf antara ulama bagaimana cara membacanya, apakah alifnya dipanjang atau alifnya dipendek, apakah mimnya ditasydid atau tidak. Itu yang mu'tamad, pendapat yang paling kuat, yang paling banyak diungkap oleh para ulama, itu alifnya dipanjang. Alifnya panjang, mimnya itu tidak ditasydid, mimnya tanpa tasydid. Jadi amin itu dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i para ulama juga khilaf mengenai bacaan amin. Mereka lebih memilih, banyak ulama lebih memilih alifnya itu panjang, amin. Itu yang banyak dipilih oleh mereka. Ada sebagian yang memilih alifnya pendek, amin. Ada yang baca alifnya pendek, amin. Ya, kalau kita di Saudi ya biasanya mereka baca alifnya pendek, amin. Ya, imamnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, karena mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, mazhab lain mereka ya. Nah, kalau mazhab Syafi'i, pendapat yang terbanyak dari pendapat ulama, alifnya dipanjang, amin, dalam salat. Dan mimnya tidak ditasydid, bukan amin, bukan amin, mimnya tidak ditasydid. Sumar ruku wallahu alam, kemudian ruku. Jadi setelah baca Fatihah kita sunnah baca surat. Kalau enggak ya paling minim baca Fatihah. Kalau baca surat lebih baik karena pahalanya lebih besar. Karena setiap satu hurufnya Allah akan berikan kita satu kebaikan. Satu kebaikannya dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita baca Al-Qur'an, baik dalam salat di luar salatnya, baik dalam salat di luar salat. Dari setiap satu hurufnya, dari satu kebaikan Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Setiap satu hurufnya kalau kita baca namanya Al-Qur'an, setiap satu hurufnya kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Setiap satu hurufnya. Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan, mengungkapkan namanya ya mungkin ya pendapat, tapi pendapat ini tidak mungkin ia dapatkan dari ia sendiri, mungkinnya bukan pendapat ia sendiri. Beliau mengatakan barang siapa baca Al-Qur'an dalam salat dan berdiri ya ketika ia baca Al-Fatihah, Al-Qur'an, begitu juga Al-Qur'an, maka Allah akan berikan baginya setiap satu hurufnya 100 kebaikan. 100 kebaikan. Kalau ia baca Al-Qur'an dalam salat dan salatnya duduk, maka Allah akan berikan baginya setiap satu hurufnya 50 kebaikan, separuhnya dari yang berdiri. Kalau ia baca Al-Qur'an di luar salat dalam kondisi berwudu suci, ada hadis besar, hadis kecil, maka setiap satu hurufnya Allah akan berikan baginya 25 kebaikan. Bagi yang baca Al-Qur'an di luar salat tidak dalam keadaan bersuci,
Dari hadas kecil gitu, apalagi hadas besar, itu setiap satu hurufnya Allah akan berikan baginya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Karena itu disunnahkan untuk kita baca setelah Fatihah surat yang suratnya nanti disesuaikan. Kalau ia sholatnya sendirian, fadhol baca panjang-panjang. Kalau ia jadi seorang imam, maka Rasulullah SAW memberikan masukan, didikan kepada imam, idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif. Jika kalian menjadi imam selain kalian dalam sholat, falyukhaffif, hendaklah ia ringankan. Jangan panjang-panjang baca surat setelah Fatihah. Takhfifnya sesuai nanti, bukan takhfifnya waladhdallin amin yasin Allahu akbar, itu bukan begitu. Maksudnya lihat kondisi makmumnya, karena di antara mereka yang sholat itu yang tua, ada juga yang halus, yang kecil, ada juga yang lemah uyuh, mungkin sakit dan lain sebagainya, ada juga yang punya hajat. Kebetulan dia namanya mendengar adzan, dia sholat, setelah itu dia akan melanjutkan hajatnya. Maka Rasulullah mengatakan fal yukhaffif, diringankan, jangan panjang-panjang. Ya, jangan panjang. Kira-kira diatur, walaupun ada aturan dalam namanya dari ulama, sholatnya maghrib, sholatnya ini, sholat mereka atur. Kira-kira suratnya sebatas apa? Tapi secara umum fal yukhaffif. Seorang sahabat mengatakan, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang lebih sempurna, lebih ringan sholatnya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau kita mungkin jadi imam komunitas tertentu, yang mana mereka namanya tidak ada semua itu, seperti mungkin di pondok pesantren, di sekolahan, jadi dia tahu ini yang sholat ini orang-orangnya, ya itu juga orangnya, tidak ada yang tadi sholat, tidak ada yang tua, tidak ada yang kecil, tidak ada yang lemah, tidak ada yang dzul hajah. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau ndak maka dia harus namanya memberitahu makmum kayak apa kalau ulun sholatnya baca yasin. Kalau ulun sholat baca yasin. Kalau makmum semua oke, boleh baca yasin. Tapi kalau ada salah satu makmum yang ada namanya keberatan, maka tidak boleh dia baca ya. Ternyata imam baca yasin, yasin Allahu akbar. Oh, kata makmum kalau begitu boleh bang. Ya, wallahu alam. Kalau yang ditanyakan fadhal. Artinya bukan tidak boleh sih, boleh aja, boleh. Rabbani amin yasin Allahu akbar boleh. Dari segi hukum boleh, tapi ya keterlaluan juga bang. Ya paling tidak ambillah 5 ayat ya, yasin baru ruku, jangan yasin 1 ruku, ya sudah. Tapi dari segi boleh, dari segi boleh. Yang tidak boleh ditinggalkan hurufnya itu walaupun 1 huruf Al-Fatihah, tidak boleh ditinggalkan walaupun 1 huruf. Kalau kita ketinggalan 1 huruf, kita harus ulangi. Malik yaumiddin, bukan yaumiddin. Nah, yaumiddin, oh berarti kurangin ulangi lagi harus yaumiddin. Ulangi huruf yang ketinggalan tasdidnya, diulangi. Tidak harus yang ulangi dari awal Fatihah, enggak. Huruf yang ketinggalan itu harus dia ulangi. Tapi jangan juga was-wasnya, kadang-kadang was-was. Sebetulnya sudah pas bang, cuman kayaknya belum pas. Ya, jadi tidak selesai Fatihahnya. Tanyakan fadhal. Yang jelas Allah tidak memberatkan kita, Nabi Muhammad tidak memberatkan kita ya sesuatu yang berat bagi kita. Yang disyariatkan dalam agama baik perintah atau larangan yang kita mampu, yang ringan. Artinya kita bisa tanpa merasa berat untuk melakukannya. Kita bisa tanpa berat mungkin untuk meninggalkannya. Berat itu karena nafsu bang, hawa nafsu berat.
Kalau ndak sholat 2 rakaat subuh apa susahnya? 4 rakaat apa susahnya? Ndak susah. Yang susah hawa nafsunya. Ndak ngerokok susah, ndak susah. Siapa bilang ndak ngerokok susah? Ndak Alhamdulillah, ibu-ibu senang kalau suaminya ndak ngerokok. Kenapa? Karena suaminya pulang ndak ada bau rokoknya. Dan suaminya tidak memberikan dia asap yang membahayakan dirinya dan anaknya. Ndak repot, apalagi sabu. Ndak perlu biaya. Yang rokok itu repot karena perlu biaya. Rokoknya lain, koreknya lain. Begitu juga apalagi sabu dan lain sebagainya. Biayanya besar. Yang membuat berat ini, buat ikan ini ya hawa nafsunya. Padahal nyaman kalau kada berokok. Ganti dengan kopi aja bang. Nah, ibu ya, kopinya jangan pakai gula kalau bisa. Kalau minum kopi itu, ini minuman yang sakti, kopi termasuk. Karena ulama-ulama kita, orang-orang kita bahari, setiap kali mereka minum kopi, mereka pasti baca Fatihah. Tawassul dengan minuman kopi yang ada. Baca Fatihah macam-macam niatnya biar sehat, afiat, Allah sayangi kaum muslimin, Allah ampuni muslim. Fatihah baru mereka minum. Tapi tidak ada yang di kafe-kafe kopi itu Fatihah dulu kalau minum. Minum. Berikmat kok. Kalau dia baca Fatihah insyaallah bang. Termasuk minuman yang masya Allah. Artinya kalau Zam-Zam mungkin agak repot. Mungkin bagi kebanyakan orang. Nah, walaupun sebagian mungkin tidak repot, banyak duit, dia minumnya selalu Zam-Zam. Fadhal, kalau ditanyakan fadhal. Kalau ditanyakan fadhal. Kalau enggak kita tutup. Lailin faizin magbulin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita jumpa tahun Ramadan tahun depan insyaallah. Ya Rabb, dalam kondisi sehat afiat, sehat lahir, sehat batin. Ya, semuanya sehat. Rumah tangga kita pun, usaha kita pun, bisnis kita pun, dagangan kita pun, mudah-mudahan semuanya sehat. Apapun niat hajat kita dari Allah, yang kita inginkan dari Allah, dari kebaikan dunia akhirat, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah iringi afiat dan keberkahan darinya fi afiyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.